Pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya, buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya, Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya, segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Jaga dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, puji namanya. Au tunggal lama tuak, au tunggal lama tuak, lo sadonan neu. Leong mai au
Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah akan disampaikan warta lisan terlebih dahulu. Penekanan warta. Yang melayani kebaktian umum Sabtu dan Minggu ini adalah Pendeta Ibu Kristiani Santoso, Gembala Jemaat GKI Muntilan. Mohon perhatian. Yang pertama, kepengurusan BPJ komisi-komisi. Majelis mengingatkan agar pengurus BPJ segera menyerahkan calon pengurus baru BPJ periode 2026-2027 kepada majelis paling lambat hari Kamis 22 Januari 2026. Pelantikan pengurus akan dilayankan dalam kebaktian hari Minggu 8 Februari 2026. Terima kasih atas kerjasamanya. Yang kedua, persekutuan Oikumene Gereja Kristen dan Katolik. Dalam rangka merayakan Hari Pekan Doa Sedunia, akan diadakan persekutuan Oikumene Gereja-Gereja Kristen dan Katolik di wilayah Rayon Selatan yang meliputi Muntilan, Salam, dan Sawangan. Persekutuan ini diikuti sekitar 25 gereja dan 4 paroki dan akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Januari 2026 jam 16 di GPDI Golgota Gintung Puluhan Ketep Sawangan. Mengingat keterbatasan tempat, masing-masing gereja diberi kuota 8 orang utusan. Yang ketiga, Pesparawi 2026. Pesparawi GKI Klasis Magelang akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 April 2026 di Wonosobo. Dalam Pesparawi ini, paduan suara Hosana akan mengikutinya. Berkenaan dibutuhkannya personil anggota paduan suara untuk melengkapi materi suara, bagi saudara yang rindu dan ingin mengikuti Pesparawi dapat bergabung bersama dalam latihan paduan suara Hosana. Dan berikut ini ada tambahan satu slide Natal dari Kul Simeon Hana. Kami mengundang dari GKI Pahlawan, GKI Pajajaran, dan GKI Sipo. Selamat Natal Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, Simeon Hana menjadi semakin semangat, semakin giat di dalam melayani Tuhan. Selamat Natal
sudah berdoa dalam doa. Merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari dengan bangkit berdiri, kita mengawali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari NKB 3, Terpujilah Allah. Hikmatnya besar, begitu kasihnya dunia cepat. Dari bila putranya kudus mengangkat manusia ke zaman harus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya semua hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga kekal. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya semua hikmatnya. Secara ibadah ini berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita beribadah di dalam terang tema lihat dan tinggallah dalam Dia. Satu tema yang mengajak kita untuk menyadari perlunya pengalaman pribadi di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Ayub dalam perjalanan imannya pada akhirnya dia bisa berkata di pasal 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub sebagai anak Tuhan telah mengalami secara langsung bagaimana Allah yang ia percaya melalui pengalaman hidupnya.
Segala pergumulan itu pada akhirnya membuat Ayub punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, kiranya pengalaman yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, karena Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan manusia, mengetuk pintu hati manusia untuk masuk ke dalamnya. PKJ 188. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jika Kau bukalah pintu bagiku, ku akan masuk di rumah-Mu. Aku datang masuk di rumah-Mu, aku datang makan bersama-Mu, dan Engkau diam bersamaku, bersamaku selamanya. Dengarlah suara Yesus, bukakan pintu dan sambutlah, jangan berdalih, siapkan jiwa ragamu, sambutlah Dia, Raja mulia. Dia baik, penuh kasih sayang, Dia lembut, penuh kemesraan, juru selamat bagi manusia, juru selamat manusia. Secara kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita merendahkan diri dan berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami ada di dalam rumah-Mu karena kami mendengarkan panggilan-Mu yang terus hadir di dalam kehidupan kami. Panggilan-Mu yang mengajak kami untuk hidup di dalam persekutuan dengan Engkau sendiri. Dan biarlah kami di dalam ibadah sore hari ini boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah, pencipta dan pemilik kehidupan kami. Dan izinkan kami untuk sejenak menilik dalam diri kami masing-masing, melihat bagaimana diri kami di hadapan-Mu. Ada banyak hari yang sudah kami lalui. Kami berkegiatan, kami berinteraksi dengan orang lain, kami menjalani aktivitas dan keseharian kami. Yang kami tahu, di antara hari-hari yang kami jalani itu, ada saat di mana kami lalai untuk mempertahankan hidup yang benar di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon ampun kalau di hari yang lalu kami kerap kali hanyut di dalam perbuatan-perbuatan dosa, baik itu yang masih tersembunyi di dalam pikiran kami ataupun yang terwujud di dalam tindakan, perkataan, perbuatan kami setiap hari. Ampuni kami ya Bapa, ketika kami hanya mengingat Engkau saat hari ibadah tiba.
Tetapi ketika kami sibuk dengan segala aktivitas dan pekerjaan, kami melupakan Engkau. Kami menyimpan Engkau di dalam hati kami tanpa kami berusaha untuk menghasilkan hidup yang seturut dengan firman-Mu. Ampuni kami ya Bapa, kalau relasi kami dengan Engkau tidak ubahnya seperti formalitas, bahwa sebagai manusia sudah sepatutnya kami untuk beriman kepada Tuhan. Tetapi pengenalan kami begitu dangkal, karena kami tidak sampai pada kedalaman relasi yang pribadi, karena kami mengalami sendiri Allah yang kami percaya. Ada banyak kekurangan kami sebagai anak-anak-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dosa kami. Yesus, Sang Anak Domba Allah itu, biarlah menerima kami kembali sebagai manusia yang berdosa, tetapi mendapatkan kesempatan baru untuk memulihkan diri dan hidup di dalam pertobatan. Kami mohon pengampunan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dipersilakan berdiri, kita menyambut berita anugerah dari Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Ku
saudara, kita kembali berdoa. Bapa, di waktu ini kami memerlukan Engkau, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami bukan hanya menerima dengan akal kami sehingga kami mengetahuinya, tetapi biarlah hati kami pun juga diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh berdampak nyata untuk kehidupan setiap kami. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman, oleh karena itu perlengkapilah kami dengan firman kebenaran yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami saat ini menantikan kuasa Allah yang bekerja di antara kami, sehingga setiap berita firman boleh tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 49 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Yesaya 49 ayat yang pertama sampai ke-7. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Ia menyebut namaku sejak dari rahim ibuku. Ia membuat mulutku seperti pedang tajam dan mengamankan aku dalam naungan tangannya. Ia menjadikan aku anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkaulah hambaku, hai Israel, dan melaluimu aku akan menyatakan keagunganku. Namun aku berkata, aku telah bersusah payah dengan percuma, dan menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Tetapi hakku ada pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Sekarang berfirmanlah Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Sungguh, aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, yang Maha Kudus, penebus Israel, kepada Dia yang sangat dihina orang, kepada Dia yang menjadi kejijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 11. Kitab Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menoleh dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang binasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada yang mengikuti para pembohong. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan pada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut.
Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam lubuk hatiku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan karya keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Satu Korintus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Dari Paulus, yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan mengacuhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak dapat bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan
Kefas. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, bisa jadi kita akan punya bayangan yang berbeda-beda ketika kita mendengar singkatan BTS. Gitu ya. Perbedaan gambaran yang muncul dalam pikiran kita itu mungkin disebabkan karena perbedaan generasi. Ya, kalau saya tanya kepada, ya ini apa yang selalu menjadi kalau ditembak di kebaktian Sabtu, ya. Kalau saya tanya Pak Yongki, BTS itu kebayangnya apa? Toh bener toh, dugaan saya pas, ya. Modelan Pak Yongki dan seangkatannya bisa jadi akan membayangkan BTS itu menara, tower, ya, yang singkatannya, ini karena saya sudah menduga akan muncul ini, saya cari kepanjangannya. BTS itu kepanjangannya Base Transceiver Station, ya, infrastruktur telekomunikasi. Kalau saya tanya, ini di antara kita ada wajah-wajah baru yang selama beberapa waktu mungkin akan beredar, ya, di GKI Muntilan dan sekitarnya, ya. Nanti Bapak Ibu boleh coba cari. Nah, ini saya mau tanya nih, ya, adik-adik, ya, yang baru beberapa hari di Muntilan, ya, saya belum tahu namanya satu-satu. Kalau ada BTS, kamu kepikir apa? Ya? Betul, ya. Lagi-lagi kayaknya saya indigo loh. Saya curiga saya indigo, ya. BTS itu kalau kita tanya anak-anak ini dan mungkin yang sepantaran, ya, seumuran saya gitu, ya. BTS itu grup idol terkenal dari Korea Selatan, harus lengkap, ya. Jangan cuman Korea, ya. Nanti kalau Korea yang satunya ada juga, ya, idol terkenal, ya, Kim Jong Un, ya. Nah, BTS ini grup idol terkenal dari Korea Selatan. Kalau di atas BTS mesti behind the scene, ya. Nama internasionalnya Mulmet kita di balik layar. Nah, BTS satu grup idol dari Korea Selatan yang beranggotakan 7 orang yang katanya ganteng. Percaya enggak Bapak Ibu? Kalau mereka itu ganteng. Ada yang tahu nama-nama mereka? Ya. Putri? Satu aja, Bu? Enggak. Bu Linda? Saya juga enggak tahu. Yang jongkok-jongkok tuh ini bukan? Ya. Itu anggota BTS. Oh ya. Ya saya tahunya cuma jongkok-jongkok itu, ya. Nah, BTS ini katanya lagi, ya, memiliki fandom terbesar. Fandom ki opo meneh. Fandom itu dugaan saya terdiri dari 2 kata, fans dan kingdom. Wah, ya.
Jadi fandomnya BTS atau barisan penggemarnya BTS itu namanya, betul ya, ARMY. Ada Bapak Ibu di sini yang termasuk ARMY? Itu yang di atas ya. Itu ARMY, Angkatan Darat. Nah, ada ARMY di antara kalian? Yang ARMY siapa? Nggak usah malu-malu. Satu. Selain yang di sebelah sana, ada ARMY di sudut sini? Nggak ada ya, sudah ya. Hopeless kayaknya ya. Nah, seorang ARMY biasanya tahu banyak tentang idolanya. Ya. Kalau mereka diminta untuk menyebutkan 7 nama pria-pria ini, wah, itu tidak diragukan lagi ya. Informasi dari mereka bisa jadi akurat. Lebih akurat dari Google. Mereka juga mungkin tahu detail-detail informasi tentang idolanya. Mulai dari nama tadi sudah ya, tanggal lahirnya mungkin ya, lahirnya di mana mungkin mereka tahu, kesukaannya apa gitu ya, perjalanan karirnya bagaimana, dan ARMY ataupun fanbase idol yang lain gitu ya, tidak jarang rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit demi idolanya. Ya, mulai dari nonton konsernya, ya, anggota jemaat kita ada yang punya pekerjaan sebagai I.O. ya. I.O.-nya itu bukan mengelola event wedding. I.O. untuk mengelola para fans ini nonton konser. Jadi mengelola satu paket perjalanan untuk nonton konsernya idol ini. Dan itu biaya yang dikeluarkan enggak sedikit. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, para fans ini kadang mengelola untuk ngirim kado ketika idolnya ultah. Ya, jadi saya lupa saya baca di mana, tapi misalnya di Instagram itu ada pengumuman, yuk tanggal segini nih nanti artis Korea ini ulang tahun. Ya, saya taunya Hyun Bin. Ya. Ayo siapa yang mau patungan belikan kado? Kita mau belikan ini. Nanti dikirim tenanan Bapak Ibu Saudara. Ya. Itulah yang para fans ini bersedia lakukan untuk idolanya. Mereka rutin mengikuti keseharian sang idol di medsos. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah identitas antara fans dan idola ini bisa disebut sebagai relasi? Enggak gitu ya. Dari sisi fans memang kelihatannya dia mencurahkan banyak hal, mencurahkan perhatian, dia tahu banyak tentang idolanya. Tetapi ini tidak bisa disebut relasi karena tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, tidak ada kebersamaan yang terjalin. Bahkan mungkin idolanya aja nggak ngerti kalau di dunia ini ada sesosok fans yang namanya ABC dan seterusnya. Saudara-saudara, fenomena yang sama bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Kita bisa jadi mengaku diri Kristen. Kita bisa jadi adalah orang-orang yang sudah menerima baptisan, yaitu saat dimana kita mendeklarasikan kepada dunia bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya, benarkah kita pengikut Kristus? Jangan-jangan kita tidak lebih dari sekadar penggemarnya Kristus. Kita seperti para ARMY dan mungkin fanbase yang lain yang kelihatannya tahu banyak tentang Kristus,
tetapi kita tidak pernah sampai pada kedalaman relasi. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita. Apakah kita ini penggemar atau pengikut Kristus? Tanda-tanda seorang yang hanya sekadar penggemar Kristus, di antaranya yang pertama, dia mengagumi Kristus tetapi menjaga jarak dari komitmen. Oke, kita tahu siapa Yesus, kita berjanji untuk mengikut Dia, tetapi keberadaan kita tidak lebih dari sekadar pengunjung kebaktian rutin. Ketika kepada kita diharapkan satu peran yang lebih jauh, lebih dalam pelayanan, nanti dulu gitu ya. Saya sementara cuman jadi penggembira aja dalam kehidupan bergereja. Kalau ditantang sebuah komitmen, nanti dulu gitu ya. Ada banyak hal yang masih harus diselesaikan dalam kehidupan pribadi ya. Pekerjaan yang sedang dirintis, keluarga yang sedang mendapat perhatian. Kalau diminta untuk berkomitmen, belum bisa. Lalu tanda yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seorang penggemar bisa jadi hanya menginginkan berkat Yesus tanpa salib. Kita pengen menerima yang baik dari Tuhan. Kita ingin diberkati, kita ingin mendapatkan segala kebaikan dari Tuhan. Tapi kita berkata nanti dulu untuk hal-hal yang menyangkut salib. Misalnya, kalau itu harus menyangkal diri, kalau itu harus memberikan pengorbanan dari diri kita, kita enggan. Nah, itu bisa jadi tanda kita ini cuman penggemar Kristus tapi bukan pengikutnya. Atau yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tanda seorang hanya sebagai penggemar Kristus adalah ketika dia aktif secara religius tapi pasif secara transformasi. Rajin berdoa, rajin ke gereja, saat teduh ya, setiap kali dapat renungan dari grup WA GKI Muntilan, dapat forward renungan video dari mana-mana, semua dibaca, semua disimak. Tetapi itu tidak membawa perubahan hidup. Nah, itu sekilas tanda-tanda seorang adalah penggemar Kristus. Tentu kita enggak mau menjadi orang-orang yang hanya sekadar penggemar. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, bacaan Injil kita masih menyangkut satu sosok pribadi yang namanya Yohanes Pembaptis. Kalau di minggu lalu, yang khotbah masih saya, gitu ya, jadi saya masih ingat. Minggu lalu kita melihat adegan di mana Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Nah, hari ini kita melihat bahwa Yohanes secara pribadi, secara personal, dia menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Perkataan Yohanes jelas di ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pernyataan Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara, adalah pernyataan ketiga tentang siapa Yesus. Kapan itu 1 dan 2-nya? Yang pertama adalah ketika orang-orang Majus itu pergi mencari bayi Yesus dan mereka bertanya kepada Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Itu adalah momen pertama di mana Yesus disebutkan sebagai raja orang Yahudi. Yesus bukan bayi biasa, tapi Yesus adalah pribadi yang istimewa. Saat yang kedua adalah minggu lalu ketika kita membaca tentang momen pembaptisan Yesus. Allah mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan yang ketiga, pernyataan itu datang dari mulut seorang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, Yohanes ini bukan orang asing dalam hidup Yesus, tetapi ada satu ungkapan yang membuat kita bertanya-tanya kenapa Yesus mengatakan itu.
Di ayat yang ke-31 Bapak Ibu Saudara, Yohanes berkata, aku pun dulu tidak mengenal dia. Kenapa kata-kata ini aneh? Kita tahu Yohanes bukan orang asing buat Yesus. Ibunya Yohanes ya, dan ibunya Yesus itu pernah bertemu ketika Yohanes masih dalam kandungan, ya, ketika Maria mendatangi Elisabet, bagaimana bayi di dalam kandungannya melonjak. Artinya Yohanes ini masih kerabatnya Yesus, mereka saling mengenal. Tetapi kenapa di ayat yang ke-31 kita mendapati Yohanes berkata, aku pun dulu tidak mengenal dia. Tentu ini bukan karena Yohanes tidak mengenal Yesus sebagai saudaranya. Tetapi kita bisa menafsirkan hal ini sebagai dulu pengetahuan Yohanes, pikiran Yohanes belum terbuka tentang siapa Yesus. Yohanes bisa jadi mengenal Yesus sebagai saudaranya, tetapi dia belum mengenali siapa Yesus sebenarnya. Tapi di momen ini, Yohanes sudah mengenali siapa Yesus dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya Yohanes mengenali secara pribadi siapa Yesus. Dan ketika dua murid Yohanes itu berjumpa dengan Yesus dan bertanya di mana Yesus tinggal, jawaban Yesus kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Saya mau mengajak kita melihat respons dua murid Yohanes ini ketika mereka menerima ajakan dari Yesus. Ada 3 tahap yang terjadi dalam diri dua murid Yohanes ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dikatakan mereka pun datang. Lalu yang kedua melihat. Dan yang ketiga mereka tinggal. 3 respons ini menunjukkan tahapan yang meningkat. Ya, yang pertama, saudara-saudara, mereka pun datang. Ini satu respons awal. Ketika Yesus mengajak, marilah dan kamu akan melihatnya. Respons mereka yang pertama adalah mereka datang. Artinya mereka menanggapi panggilan Yesus untuk datang. Dan ketika mereka datang, ada satu pengalaman yang tidak bisa diwakilkan, yaitu melihat. Melihat itu kan satu aktivitas yang gak bisa diwakilkan. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau mendengar, kita masih bisa mendengar dari pihak ketiga. Ya, kita bisa mendengar informasi yang tidak langsung dari sumbernya. Misalnya, kalau saya bilang, tadi sebelum kebaktian, ya, Pak Nurudin ngomong ke saya, titik. Bapak Ibu mendapati informasinya, tapi apa langsung dari Pak Nurudin? Enggak, lewat saya dulu. Itu kalau mendengar kita bisa, ada pihak lain. Tapi kalau melihat, ini satu aktivitas yang enggak bisa diwakilkan. Kalau kita dikatakan melihat, berarti pengalaman itu adalah pengalaman yang kita alami sendiri. Kan gitu ya. Dua murid Yohanes melihat sendiri, bukan hanya di mana Yesus tinggal, tetapi interaksi mereka dengan Yesus adalah sebuah pengalaman yang bersumber dari pengalaman nyata. Dan mereka melihat siapa Yesus. Dan pada akhirnya dikatakan mereka tinggal. Ini respons yang lebih dalam. Jadi kalau hanya datang melihat, mereka bisa memutuskan untuk pergi. Tetapi mereka mengambil keputusan yang berbeda, yaitu tinggal. Mereka memilih untuk berinteraksi lebih lama dengan Yesus. Dan ini satu keputusan iman. Mereka datang, mereka melihat, dan mereka memilih untuk tinggal. Nah, apa yang mau kita ambil dari perenungan firman Tuhan sore hari ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama. Menjadi pengikut Kristus tidak dilihat
dari seberapa kagum kita kepada Kristus. Menjadi pengikut Kristus tidak dilihat dari seberapa banyak pengetahuan kita tentang Yesus. Kita bisa jadi tahu banyak tentang Yesus. Kita tahu di mana Yesus dilahirkan. Kita tahu siapa orang tuanya. Kita tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang keberadaan Yesus di dunia ini. Mulai dari kelahirannya, pembaptisannya, sampai apa lagi? Pelayanannya, mujizat apa yang Yesus kerjakan, sampai kenaikannya ke sorga. Bisa jadi kita tahu itu semua secara lengkap. Tapi itu saja tidak cukup membuat kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita hanya berhenti pada pengetahuan tentang Dia, kalau kita hanya berhenti pada keberadaan kita secara pasif dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan, kita tidak ada bedanya dari sekedar penggemar. Tapi seorang pengikut Kristus terlihat dari kesediaannya untuk datang, tinggal, dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia. Ketika panggilan Tuhan itu hadir dalam diri kita pribadi untuk terlibat lebih jauh dalam pelayanan dan kita respons dengan kesediaan, itulah saat di mana kita menjadi pengikut dan bukan penggemar. Ketika panggilan dari Tuhan itu hadir dalam hidup kita untuk mengubah kebiasaan kita yang buruk dan kita berjuang untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, itulah saat di mana kita berubah dari sekedar penggemar menjadi pengikut. Ya, menjadi pengikut Kristus tidak dilihat dari seberapa kagum kita kepada Dia, melainkan dari kesediaan kita untuk datang, tinggal, dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia. Selamat menjadi pengikut Kristus yang setia apapun tantangannya ke depan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami tidak ingin hanya menjadi penggemar, hanya menjadi penonton karya yang Engkau hadirkan di dunia ini. Tapi kami rindu untuk menjadi pengikut-Mu yang setia ketika kami memberikan diri kami secara total dalam interaksi karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami pengikut-Mu yang sungguh-sungguh, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan dan makin banyak orang mengenal akan siapa Juru Selamat yang sejati. Saat ini ya Bapa, kami bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit yang mereka alami. Tuhan kuatkan, Tuhan topang di dalam keseharian mereka, sehingga sekalipun harus menjalani keterbatasan, mereka tetap boleh merasakan pemeliharaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan setiap hari. Kami saat ini secara khusus berdoa untuk kehidupan pelayanan di gereja-Mu. Biarlah kami sebagai komunitas gereja Tuhan tidak hanya menjadi kelompok penggemar Kristus, tetapi kami memberi diri untuk terlibat dalam kehidupan pelayanan, sehingga gereja-Mu boleh berkembang dengan baik, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami terus berdoa untuk Sekolah Bentara Wacana.
Biarlah di dalam anugerah dan pertolongan-Mu, Bentara Wacana boleh menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Tuhan kiranya terus hadirkan anak-anak yang akan dididik untuk belajar di Bentara Wacana, dan hikmat-Mu juga kami nantikan di dalam segala upaya yang dilakukan untuk mengelola pelayanan pendidikan ini dengan baik. Saat ini kami bersyukur untuk kehadiran, keberadaan anak-anak dari Suara Anak Pulau yang akan belajar selama beberapa waktu di Muntilan. Biarlah keberadaan mereka di Muntilan boleh menghadirkan pengalaman yang berharga, baik untuk diri mereka masing-masing melalui pengalaman dan interaksi yang terjalin selama di Muntilan, maupun juga bagi jemaat Tuhan. Biarlah dengan penuh kasih menyambut sebagai bagian dari keluarga Tuhan yang Engkau persatukan di dalam kasih. Kami terus berdoa untuk Indonesia, Engkau yang berbelas kasih atas negeri ini. Biarlah Engkau yang tolong supaya Indonesia punya harapan lebih baik di hari depan. Penegakan hukum yang lebih adil, orang-orang yang takut akan Tuhan, biarlah juga memimpin negeri ini. Kami rindu melihat Indonesia yang dilawat oleh Allah sendiri. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kami hendak mengakhiri doa ini dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Dengan bangkit berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mengucap syukur melalui persembahan. Dan pada minggu ini ada 2 kantong kolektor, kantong yang kedua untuk dana kemandirian dan pembangunan.
Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Kolose 3 ayat 17 yang mengatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Allah itu baik. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami melalui mulut bibir kami, Tuhan, kami menyatakan Allah itu baik, seperti pujian yang boleh kami nyanyikan saat ini. Biarlah kami, Tuhan, kami boleh melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami memiliki pengalaman secara pribadi hingga kami mengatakan Allah itu baik dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini, Tuhan, masih ingin memiliki banyak pengalaman bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sebagai ungkapan syukur kami, Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami, dan pakailah Tuhan untuk kami boleh memakainya dalam pelayanan di gereja ini. Terima kasih, kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan. Tinggallah dalam Yesus. Tuhan, taat kepadanya.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.